semuanya. Kali ini saya akan share ke teman-teman bagaimana cara penggunaan template inventory management system ini ya. Jadi yang pertama nanti akan saya kenalin terlebih dahulu fungsi dari setiap sheet yang ada di sini. Mulai dari dashboard and summarize, setup, stocking out, target, inventory, sampai dengan data processing 2. Oke, kita mulai perkenalan dengan fungsi dashboard and summarize terlebih dahulu ya. Jadi sebenarnya fungsi dari dashboard and summarize ini ada dua. Yang pertama ini untuk memudahkan teman-teman nantinya untuk mengakses sheet yang lain. Jadi kita tambahkan shortcut yang bisa digunakan mulai dari setup sampai dengan profit and loss. Lalu yang kedua fungsinya itu untuk mempermudah teman-teman untuk menganalisis bisnisnya, mulai dari apakah target yang telah ditentukan itu dapat tercapai. Jadi di sini dibandingkan antara target dan aktualnya, sampai dengan ringkasan gross profit atau loss-nya dari setiap bulan, mulai Januari sampai dengan Desember. Lalu di sini juga ada ringkasan dari nilai akhir stoknya berapa, gross profit and loss-nya dalam setahun berapa, lalu untuk produk yang terjual itu apa, sampai dengan barang keluar bersih dalam setahun itu berapa. Karena dashboard and summary sudah, kita lanjut ke setup. Jadi fungsi dari setup ini mulai dari teman-teman bisa nanti mengatur nama perusahaannya, lalu di sini ada nama produk, harga belinya berapa, harga jualnya berapa, ROP-nya berapa, lalu vendornya siapa, alamatnya di mana, sampai dengan kontaknya ya. Lalu teman-teman nanti di sini juga bisa mengelompokkan inventory teman-teman. Misalnya saya jualan bingkai bingkai foto. Anggap aja perusahaannya CV bingkai foto. Nah, karena di sini saya jualnya bingkai foto, otomatis kan produk utama yang saya jual adalah foto ya. Nah, di sini saya buat kelompok utama. Nah, kodenya misalnya saya buat UK, lalu saya buat produk-produk yang lain. Sebenarnya ini opsional sesuai kebutuhan teman-teman. Kalaupun nanti dikasih pun nggak apa-apa, tapi lebih baik dikasih. Lalu buka utama, lalu pendukung. Kan nggak mungkin ya jualan bingkai aja gitu. Pasti ada produk lain. Misalnya ya di sini. Kalau udah disatukan seperti ini, nanti teman-teman bisa memilih type-nya. Di sini misalnya produk utama gitu ya. Kodenya misalnya jual produk utama 3, lalu ada pendukungnya 1. Bisa karena utamanya 3, hitung 1, 2, 3. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Sesuai teman-teman mau ngasih pengkode atau bagaimana ya. Lalu pendukungnya 1. Di sini anggap aja produk utamanya ada 3. Bingkai kotak, lalu ada bingkai segitiga, bingkai lingkaran misalnya. Lalu di sini ada misal kaca. Ya, anggap aja kaca. Lalu teman-teman nanti bisa menentukan harga belinya berapa. Misalnya untuk bingkai kotak ini 15.000, untuk bingkai segitiga 20.000, bingkai lingkaran 30.000 untuk harga belinya nih ya. Lalu untuk kaca misalnya 5.000. Dan teman-teman mau ambil keuntungan 100% misalnya, jadi kan 30, 40. Ini nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. 60. Ini berarti 10. Nah, di reorder point ini nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan kira-kira barang teman-teman yang perlu order itu ketika stoknya tinggal berapa. Ini misalnya saya isi 10 semua ya. Lalu vendornya, karena ini cuma tutorial, jadi ini saya sembarang aja ya. Vendor 1, vendor 2, vendor 3, vendor 4 misalnya. Lalu teman-teman nanti bisa isi alamatnya, misalnya jalan vendor 1
1, kita kopas saja biar cepat. Vendor 2, vendor 3, lalu kontaknya misal vendor@gmail.com. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau teman-teman udah masukin produk-produknya di sini, nanti teman-teman baru bisa menggunakan untuk sheet yang berikutnya, yaitu sheet stock in. Jadi sheet stock in ini fungsinya ada 4 ya. Yang pertama untuk mencatat pembelian, lalu yang kedua untuk mencatat retur pembelian, yang ketiga untuk mencatat penjualan, dan yang keempat untuk mencatat retur penjualan. Misalnya di sini misalnya teman-teman punya, anggap aja teman-teman nggak punya stok ya, jadi teman itu mulai dari awal. Jadi bisa misalnya kita misalnya saya beli bingkai kotak tanggal 1 Januari gitu ya. 1 Januari 2025. Nanti otomatis untuk kolom-kolom yang warna biru ini akan secara otomatis tergenerate. Lalu kuantitinya berapa? Misalnya saya beli 100. Lalu untuk bingkai kotak, bingkai yang segitiga beli lagi tanggal 1 lagi mungkin ya. 100 50 aja. 50, lalu bingkai lingkaran 1 2025. Dan kaca juga sama, misalnya tanggal 1 2025. Ini 50 ya. Ini sama 50, ini bisa 50. Lalu kacanya 100. Nah, ini otomatis nanti akan tergenerate, namun ini masih loading ya. Lalu kita kan udah masukin untuk pembeliannya. Nah, misalnya, oh ya, misalnya kita mau, kalau ini kan ini tandanya untuk pembelian ya. Misalnya di tanggal 5 dari bingkai kotak itu ada yang rusak gitu. Teman-teman mau retur kan, retur pembelian. Jadi misal retur di tanggal 5 1 2025. Nanti teman-teman bisa menambahkan tanda kurung ya. Misalnya dikembalikan 20. Nah, artinya ada retur pembelian sebesar 20 quantity. Oh ya, nanti teman-teman ketika sudah mengisi stock in dan juga stock out ini, otomatis untuk yang target, inventory, status item, report in out, sampai dengan profit and loss akan tergenerate secara otomatis. Oke. Lalu kita buat misalnya untuk penjualan di tanggal 2 Januari. Pembeli siapa? Misalnya pembeli 1 beli berapa? Misalnya beli 50. Lalu penjualan lagi, bingkai kotak lagi 02 05 01 2025. Dan beli 2 beli 30 20 gitu ya, misalnya 25. Oke. Misalnya di tanggal 10-nya ada retur, di tanggal 5-nya ada retur pembelian dari pembeli 2 ya, pembeli 2 sebesar berarti dibuat 30 aja, lalu di retur. Nah, setelah teman-teman nanti mengisi stock in and out, akan tergenerate untuk yang di inventory, status item, report in out, sampai dengan profit and loss.
Ini kita tunggu aja sebentar. Otomatis untuk cost price, sell price, sampai dengan CLGS dan juga total sell price-nya juga akan tergenerate. Jadi teman-teman nggak perlu menghitung yang ininya karena kan tadi udah diatur di setup tadi ya untuk harga jualnya berapa, untuk harga belinya berapa. Jadi teman-teman tinggal masukin nama barangnya, tanggal, lalu pembelinya siapa, kuantitasnya berapa, sampai dengan diskon. Kalau misalnya teman-teman menjualnya pakai diskon, bisa di sini ya. Nanti teman-teman bisa menambahkan diskonnya di setup juga. Oke. Oke. Karena di sini sudah muncul, kita coba cek di inventory. Di inventory juga muncul, tapi ini masih juga proses ya. Jadi tinggal ditunggu aja nanti untuk yang sheet lain akan tergenerate secara otomatis. Oh ya, untuk yang di inventory ini nantinya berisi mengenai ringkasan dari setiap produk yang dimiliki oleh teman-teman. Ini misalnya ada bingkai. Kalau ini sebagai contoh tadi ya, saya jualan bingkai. Nah, nanti di sini akan muncul produk yang masuk itu berapa, kuantitasnya berapa, nilainya berapa, lalu yang keluar berapa, lalu closing stoknya atau stok akhirnya berapa, dan juga nilainya berapa. Ini belum tergenerate karena masih proses ya, masih buffer. Oke, tadi udah untuk yang stock in out-nya, cara penggunaannya. Lalu lanjut ke target. Jadi target ini nantinya akan muncul mengenai target. Jadi ini kan targetnya tadi belum disesuaikan, belum diatur ya di setup. Jadi misalnya kita atur untuk di bulan Januari 200.000 gitu. 200. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk di target ini seperti berisi analisisnya, apakah targetnya tercapai atau tidak. Ini target 200 misalnya, dan ternyata aktualnya adalah 1.125.000, maka ada selisih 925, artinya terlampaui melebihi dari 200.000 yang sudah kita tetapkan tadi. Jadi di sini ada keterangannya, ini penjualan tahunan melampaui target sebesar berapa. Lalu di inventory tadi udah ya, ini sudah muncul stok outnya berapa. Tadi yang terjual sebanyak 75, CLGS-nya sekian, lalu total value dari penutup saldo ID-nya itu tinggal segini. Dan karena masih 5, ini kan otomatis harus order ulang. Karena tadi udah diatur di setup, totalnya 10 kalau nggak salah. Ya. Lalu status item, nah karena bingkai kotak tadi sisa 5 dan sedangkan ROP-nya 10, maka akan muncul di sini daftar item hampir habis atau habis. Lalu ada report in out. Jadi untuk yang report in out ini nanti teman-teman bisa hanya bisa menganalisis setiap bulannya. Untuk maksud saya akan muncul hanya bisa setiap bulan untuk produk masuk dan produk keluar. Misalnya di Januari sekian. Kalau misalnya teman-teman nanti bisa membutuhkan untuk setiap bulannya, nanti teman-teman bisa copy paste saja ya. Jadi bisa Januari, Februari. Nah, nanti kalau sudah muncul tinggal copy paste saja. Kopas. Lalu di sini juga muncul untuk laporan data pokok penjualannya. Tetapi di sini juga terdapat rekapitulasi untuk stok in dan COGS-nya ya. Bulan Januari sampai dengan Desember. Lalu kita lanjut ke profit and loss. Profit and loss ini sudah ada ringkasan pendapatan
dari pendapatan dan juga laba kotor untuk setiap bulan mulai dari Januari sampai dengan bulan Desember. Jadi ini urutannya begini, Januari sampai dengan Juni ke sini, Juli sampai dengan Desember ke sini. Nah, lalu yang di sini ada untuk ini kan bulanan ya yang sebelah ini, dan ini tahunan. Nah, rekapitulasi akan muncul seperti ini. Lalu kita coba buka di dashboard yang sama nya. Nah, otomatis akan muncul juga ya. Ini ringkasan dari setiap sheet yang ada. Nah, ini top produknya tinggal kotak. Oh iya teman-teman, di sini ada kan ada data processing. Nah, ini data processing ini digunakan untuk memproses semua sheet yang ada. Jadi usahakan teman-teman jangan sampai mengotak-atik yang bagian ini. Oke, sekian dari saya tutorialnya. Semoga bisa membantu ya atau menjelaskan bagaimana penggunaan inventory management system. Terima kasih.